Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menyongsong masa depan bangsa dengan alma mater
kita, Universitas Sains Al-Quran. Ayo singkap lengan bajumu, bersatu padu bersama maju. Jangan bimbang dan ragu, teruskan perjuangan bangsamu. Dengan iman dan takwa, sesuai Al-Quran dan hadis, demi kesejahteraan bangsa dan kejayaan negara, menuju masyarakat madani yang kita ciptakan bersama. Baldatun thayyibatun wa ghafurun ghafur, bagi Indonesia, bagi Indonesia. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Dekan, Bu Ernadi Astuti MKOM, selaku Wakil Dekan sekaligus penguji pada seminar kerja praktek dan ujian proposal ya, ujian proposal untuk PA untuk manajemen informatika. Yang saya hormati teman-teman penguji, baik dari dosen manajemen informatika maupun dari teknik informatika yang saya hormati, pada teman-teman himpunan dan penyeminar yang hari ini mempunyai agenda yaitu menyeminarkan hasil kerja praktek selama 6 bulan, mudah-mudahan nanti diberi kelancaran ya. Oke, kepada teman-teman panitia, terima kasih sudah mempersiapkan untuk kegiatan hari ini dengan maksimal. Oke, untuk yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah kegiatan pada seminar kerja praktek hari ini. Nanti ada 6 mahasiswa yang nanti dibagi menjadi 2 room ya. Yang dibagi menjadi 2 room karena jam untuk hari Jumat itu terlalu pendek, sehingga nanti harapannya nanti jam 11 sudah selesai semuanya. Kemudian untuk teman-teman penyeminar, bahwa kegiatan seminar kerja praktek ini sekaligus sebagai ujian proposal tugas akhir. Jadi nanti hasil dari kerja prakteknya disampaikan apa yang penting dan apa yang bisa menjadi penguat untuk bisa dilanjutkan ke tugas akhir. Jadi nanti dari penguji itu nanti bisa mereview untuk hasil kerja prakteknya supaya nanti bisa dilanjutkan ke tugas akhir. Nah, karena dari tahap kerja praktek itu sudah sampai bab 3 ya, atau bahkan sampai bab 4 tapi separuh ya, sampai perancangan, ini seharusnya nanti ketika tugas akhir sudah ya tinggal 2 bulan itu selesai harusnya, kalau nanti disetujui. Kemudian nanti tinggal penyempurnaan saja. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Semangat untuk melakukan untuk menjadi pemateri ya untuk hari ini. Mudah-mudahan diberi kelancaran dan mudah-mudahan disetujui oleh Dewan Penguji. Oke, dari saya ada salah mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih untuk moderator. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Gading Bayu Nugroho dengan NIM 2021-1610. Di sini saya akan mempresentasikan hasil KP dengan judul Sistem Manajemen Stok Buah Karika UD Batangas dengan distributor Karika Dieng. Langsung saja masuk ke latar belakang. Yang pertama, dalam era digital yang terus berkembang, peran sistem informasi telah berkembang menjadi lebih strategis dan mendalam dalam segala aspek kehidupan, baik di tingkat pribadi maupun profesional. Selain itu, dalam dunia bisnis, sistem informasi telah menjadi tulang punggung operasi perusahaan, membantu dalam pengelolaan rantai pasokan, analisis pasar, pelayanan pelanggan, dan pengembangan produk. Yang kedua, UD Podangmas merupakan perusahaan yang berlokasi di Wonosobo, Jawa Tengah, yang bertanggung jawab dalam pembuatan dan pengolahan produk-produk berbasis karika. Karika merupakan salah satu komoditas pertanian yang termasuk jenis buah yang tidak mudah ditemukan di daerah lain di Indonesia. Tanaman karika dapat tumbuh subur di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo. Buah karika memiliki rasa unik, aroma harum yang khas, dan daging buah yang kenyal, dan sering digunakan untuk diolah menjadi produk seperti manisan atau makanan olahan lainnya. Kemudian masalah yang dihadapi di Batangas adalah masih ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pemesanan buah karika mentah yang masih menggunakan akses aplikasi seperti WhatsApp atau datang langsung ke distributor karika Dieng, di mana hal itu kurang efisien dan juga berkaitan dengan pembayaran yang kurang terdokumentasi. Selanjutnya, untuk tujuan membuat KP ini adalah untuk merancang sistem manajemen stok buah karika UD Batangas dengan distributor karika Dieng untuk membantu menghindari adanya kerugian akibat kelebihan persediaan atau kehilangan peluang penjualan akibat kekurangan persediaan. Manfaat bagi instansi yang pertama dapat membantu menghindari adanya kerugian akibat kelebihan persediaan atau kehilangan peluang penjualan akibat kekurangan persediaan. Yang kedua, dapat mengatur stok buah karika dengan lebih baik dengan memantau permintaan pada saat musim panen. Yang ketiga, dapat menjalin hubungan yang saling menguntungkan antara UD Batangas dengan distributor karika Dieng. Selanjutnya, manfaat bagi mahasiswa yang pertama untuk menambah pengalaman kerja praktek yang berharga dan peluang untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis dalam situasi bisnis nyata. Yang kedua, dapat memahami konsep-konsep bisnis seperti manajemen persediaan, distribusi, pengelolaan risiko, dan pengambilan keputusan dalam konteks yang konkret. Yang ketiga, dapat membangun jaringan dan hubungan dengan pemangku kepentingan industri seperti UD Batangas dan distributor karika Dieng. Selanjutnya memasuki profil perusahaan. UD Batangas adalah sebuah pabrik pengolahan manisan karika yang beralamat Manggisan Asri, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo. Berdiri sejak tahun 1989 yang bermula dari keluarga membuka usaha untuk kebutuhan hidup, sehingga saat ini menjadi sebuah perusahaan manisan karika Dieng. Batasan KP adalah yang pertama, sistem ini hanya mencakup sistem manajemen stok buah karika di UD Batangas, Manggisan, Wonosobo. Yang kedua, sistem informasi yang dirancang hanya mencakup proses manajemen stok buah karika UD Batangas dengan distributor karika Dieng. Sistem yang sedang berjalan adalah yang pertama, para distributor melakukan pengiriman buah karika menuju UD Batangas. Yang kedua, petugas atau karyawan melakukan pengambilan buah karika distributor karika Dieng. Yang ketiga, petugas akan melakukan penimbangan buah karika yang dibawa oleh para distributor dan mencatat ke dalam buku penyetoran buah karika. Yang keempat, setelah proses pencatatan penyetoran selesai, petugas akan melakukan pemilihan buah yang akan diolah menjadi manisan karika. Berikut adalah format sistem yang berjalan. Yang pertama, menghitung stok buah karika, melaporkan stok buah karika, kemudian melakukan pemesanan kepada distributor, lalu distributor menerima pemesanan dan melakukan pemilihan buah dan mengirimnya
ke admin atau ke UD Podangmas, kemudian mendapatkan buah, admin melakukan pembayaran, membuat laporan pembayaran, kemudian laporan pembayarnya ke distributor, kemudian selesai. Metode pengembangan sistem yang saya digunakan adalah sistem metode waterfall. Model waterfall merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang linear output dari setiap tahap yang merupakan input. Model ini melakukan pendekatan secara teruntut mulai dari level kebutuhan sistem, lalu menuju kebutuhan sistem baru. Berikutnya adalah use case diagram admin, yaitu ada login, dashboard, melihat data distributor, daftar buah karika, melakukan pemesanan, melakukan pembayaran, laporan, kemudian logout. Untuk use case diagram distributor yaitu ada registrasi, login, dashboard, mengelola buah karika, mengelola jumlah pemesanan, mengelola pembayaran, kemudian logout. Entity relationship diagram yaitu distributor ada ID distributor, username, password, akses, dan kemudian untuk karika ada ID karika, harga, dan stok. Dan untuk pemesanan ada ID pemesanan, ID distributor, ID karika, tanggal pemesanan, dan jumlah. Untuk pembayaran, di sini ada ID pembayaran, ID pemesanan, total, dan status pembayaran. Kemudian untuk laporan ada ID pemesanan, ID distributor, ID karika, tanggal, dan jumlah. Untuk relasi tabel di sini ada beberapa. Yang pertama distributor itu ada ID distributor, kemudian username, password, alamat, dan telepon. Untuk karika di sini ada ID karika, harga, dan stok. Dan untuk pemesanan, ID pemesanan, ID distributor, ID karika, tanggal pemesanan, dan jumlah. Kemudian untuk pembayaran ada ID pembayaran, ID pemesanan, total, dan bukti pembayaran. Kemudian untuk laporan ada ID laporan, ID pembayaran, dan tanggal. Berikut adalah tampilan halaman awal pada perancangan user interface distributor. Sebenarnya ada dashboard, pemesanan, dan logout, masukkan stok buah karika yang dimaksud itu, kemudian masukkan harga. Kemudian untuk tampilan halaman awal pada perancangan user interface admin ada nama, nomor telepon, action itu untuk namanya, nama distributor, dan nomor telepon distributornya. Selanjutnya memasuki kesimpulan. Perancangan sistem manajemen stok buah karika UD Podangmas dengan distributor karika ini dapat memudahkan sistem manajemen stok buah karika. Yang kedua, memudahkan distributor dan tidak memilih sendiri buah karika, cukup melalui komputer bisa pesan sesuai keinginan UD Podangmas. Yang ketiga, UD Podangmas tidak perlu lagi menanyakan ketersediaan stok buah karika karena sudah ada keterangan stok pada setiap distributor. Yang keempat, dengan adanya sistem ini memudahkan distributor karika dieng dalam pengolahan dan penjualan. Berikutnya adalah saran, yaitu diharapkan dengan sistem ini distributor lebih mudah dalam proses pengembalian jika ada barang yang reject dan buah cacat. Selanjutnya saya akan menampilkan Figma sebentar, Pak. Oke, untuk yang pertama kita masuk ke ya, jadi untuk pertama distributor harus daftar dulu sebelum ya. Jadi distributor daftar akun dulu di sini, kemudian pada saat daftar ada username, nomor telepon, dan password. Kemudian masuki daftar. Oke. Dan kemudian memasukkan username dan password. Nah, pada saat
distributor sudah masuki data tersebut, kemudian di admin sudah ada. Jadi di bagian admin ada username dan password. Nah, jadi data yang tadi distributor yang dimasukkan sudah masuk ke sini, ke data sini. Kemudian kalau jadi kalau pedang mas ingin memesan, maaf, sebelumnya distributor memasukkan stok dan masukkan harga buah karika dulu. Nah, jika sudah mereka tampilkan, maka di sini tanggal sekian dan jumlah sekian, harga sekian. Nah, kemudian di admin masuki ke pemesanan. Nah, terus di pemesanan sudah ada namanya Bonita, harganya 13.000, stok 1 ton, sekiranya segitu. Kemudian admin atau pedang mas itu melakukan pemesanan dan yang ingin dipesan itu berapa. Misal contoh 1.200 kilogram, kemudian lanjut ke pembayaran. Nah, di sini untuk pembayaran bisa cash atau enggak transfer gitu. Nah, kemudian selesai. Kemudian untuk agar tidak hilang struk pembelian buah karika bisa melalui sini, melalui cetak. Kemudian sebenarnya segitu. Kemudian apa lagi ya? Ya, untuk dari sini, dari distributor, jika admin sudah memesan buah karika, masuk ke pemesanan sini. Nah, jadi bukti pembayarannya sudah ada tertera di sini. Kemudian, jadi untuk distributor hanya untuk menjual buahnya saja dan bisa hanya untuk memasukkan datanya untuk dijualkan buahnya itu. Demikian presentasi pada hari ini, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Bu Erna dulu yang mau ada kepentingan. Mic-nya Bu. Bentar. Satu mahasiswa, satu dosen. Ya, oh, nanti 2 sama saya. Coba jenengan dulu. Saya sambil bimbing soalnya barusan agak. Baik. Oke, terima kasih. Oke, Mas Rafif. Mas Rafif, selamat ya. Dasar TA, walaupun jauh ini, harusnya ini sudah pertengahan semester, harusnya akhir semester sudah selesai ya Mas Rafif ya. Iya Pak. Oke, Mas Rafif, ini kaitan dengan manajemen stok ya. Manajemen stok, artinya harapannya kan di manajemen stok untuk perusahaan, berarti untuk pemroduksi karika di Podang Mas ya Mas. Iya Pak. Rafif. Oke. Yang disampaikan Mas Rafif ini saya lihat baru saja seperti ya kayak jual beli ya. Kayak Iya jual Pak. beli. Jadi ada Menuju ke situ. distributor karika mentah, dia stok berapa? Ya kayak marketplace lah ini. Nah, ini belum ada yang menginformasikan bahwa Podang Mas ini sekarang sudah masih ada stok berapa gitu ya. Oh gitu. Nah, artinya nanti ada stoknya berapa. Saya itu Podang Mas itu sekarang
lagi nandu atau apa jenenge apa ya, menimbun, bukan menimbun nih, punya stok karika Punya stok berapa. berapa gitu. Kemudian untuk harian itu kira-kira ada target berapa kilo per hari atau berapa kintal per hari produksinya. Jadi nanti ada grafik yang menginformasikan bahwa untuk stok saat ini misalkan punya 1 kintal. Misalkan punya 1 kintal itu berlaku atau bisa mencukupi untuk produksi sekian hari. Tergantung nanti settingan produksi perharinya berapa kilo, kemudian stok sekarang itu sudah berapa. Nah, ketika nanti stoknya misalkan dalam sekarang hari apa? Hari Jumat. Misalkan kok hari Minggu diperkirakan habis, nanti ada notifikasi, Mas. Oh, Ada notifikasi. Kemudian nanti baru bisa membuka distributor yang menyediakan karika mentahnya itu. Kemudian untuk pembayaran ini tadi saya lihat di rancangan database-nya itu distributor nggak punya nomor rekening. oh iya Pak. Ya, jadi untuk pembayaran sekarang itu sudah tidak ada modelnya transfer kemudian kirim bukti bayar, itu sudah tidak ada, Mas. Sudah nggak zamannya. Artinya ketika pembayaran ya langsung pembayaran baik akun virtual atau apa itu udah langsung ke situ, ketika dibayar sudah otomatis lunas. Dan nanti stok di distributor yang berkurang, kemudian di stok pada Kodang Mas nanti akan bertambah otomatis. Ini mencukupi untuk berapa hari gitu ya Mas ya? Iya Pak. Oke, itu yang pertama. Jadi nanti ada grafik atau di dalam dashboard itu nanti muncul informasi-informasi dalam bentuk grafik bahwa stok ini hanya untuk kecukupan misalkan sekian hari. Itu Mas ya. Jadi nanti sambil dicatat ya Mas ya. Iya Pak. Jadi nanti itu ada ketersediaan stok pada Kodang Mas sendiri berapa kilo atau berapa kintal atau bahkan berapa ton gitu. Kemudian nanti ini mencukupi untuk berapa hari. Nanti disarankan, nanti ada saran ketika nanti misalkan hari Minggu udah habis, diperkirakan habis, maka hari Sabtunya itu diberi notifikasi, diharapkan untuk memesan kembali. Itu Mas. Oke, jadi ini nanti si distributor ini kan daftar ya. Iya Pak. Daftar di distributor. Nah itu nanti juga istilahnya kalau ini dipakai beneran, itu nanti ini harapannya kan dipakai bener ya untuk perusahaan itu. Nah dia kalau bisa nanti dihubungkan dengan API Mas, API WA. Jadi pemesanan itu dihubungkan dengan API WA. Ketika ada pemesanan nanti masuk notifikasi ke WhatsApp. Karena si distributor itu biasanya tidak familiar dengan yang namanya sistem informasi. Jadi nanti dia ketika ada pemesanan ya nanti masuk notifikasi ada pesanan sekian. Gitu ya Mas ya. Iya Pak. Itu bisa itu ke notifikasi API WA atau API Telegram. Tapi kalau familiar ya API WA. Itu. Biar nggak konvensional banget hanya pesan lewat WA, tapi nanti ujungnya nggak dipakai, ini eman-eman sistemnya. Gitu. Kayak kemarin lah, kami ya kemarin istilahnya buat sistem untuk homestay. Untuk homestay di Dieng itu mereka nggak mau ribet dengan istilahnya buka tutup kamarnya tersedia berapa dan sebenarnya nggak mau dia lewatnya sistem itu nggak mau, inginnya lewat WA gitu ya, inginnya lewat WA. Jadi sistemnya yang nanti dihubungkan dengan WA itu sama, saya kasusnya hampir sama dengan distributor itu, atau dalam hal ini pengepul karika di desa-desa itu dia kalau harus buka sistem berbasis web itu ribet, dia punya WA. Ada notifikasi, oh ini
ada pemesanan dari Podang Mas via WA gitu ya, karena dia sudah update stok, udah dia harus terima gitu ya. Oke. Oh ini sudah ditransfer, muncul. Nah seperti itu aja Mas. Iya, Pak. Matur nuwun. Ya. Oke, terima kasih Mas. Sudah cukup, Pak. Iya dong. Apa nggak usah bertanya? Iya dong. Ditareni kok ya mending ora ya. Penguji orang Oke. takon. Mas Rafif Gading. Coba secara garis besar intinya judulnya apa? Kalau Manage pendata, yang di manajemen apanya nih? Kan stok buah tok nih, hanya stok saja ya. iya, stok buah karika. Kalau kamu tahu artinya pengertian manajemen adalah stok. Yang di manajemen apanya dari stok itu? Buahnya sendiri, buah karikanya itu. Datanya gitu tuh. Buah. Iya, data buah karika. Nah, datanya apa yang di manajemen? Tahu artinya manajemen nggak kamu? Kok judulnya sistem manajemen stok? Nah, itu gimana tuh? Coba dijelaskan garis besarnya. Saya agak tergelitik sama judul kamu soalnya. Gimana? Apa sih manajemen pengertian kamu? Jadi manajemen itu adalah salah satu aset perusahaan yang dapat mengurangi biaya dengan cara menurunkan tingkat persediaan di tangan. Di lain pihak, konsumen akan merasa tidak puas bila suatu produk stoknya habis. Oleh karena itu, perusahaan harus mencapai keseimbangan di antara keduanya. Artinya, secara garis besar ini kan gini ya Mas ya. Punyamu itu sistem SI manajemen stok, sistem manajemen stok. Di mana harapannya adalah apakah ada ya? Nanti kamu sampaikan. Pengertian manajemen stok secara umum kan begini. Dia tuh mengelola proses pengelolaan dan pengendalian persediaan. Ya, apakah di tempatmu ada proses pengelolaan dan pengendalian persediaan barang atau produk yang dimiliki, kemudian mulai dari pemesanan, penyimpanan, setelah penyimpanan pelacakan, ada retur, ada barang rusak, ada barang apa, kemudian hingga pengawasan di mana fungsinya ini untuk memastikan ketersediaan stok buah tadi yang tepat sesuai kebutuhan bisnis maupun konsumen. Nah, apakah sistem kamu mencakup itu semua tadi? Kalau untuk sistem saya, bagian pengelolaan, pemesanan, dan penyimpanan. Kalau pengawasannya belum. Pengelolaan, pemesanan, kemudian berarti masuk penyimpanan. kemana ini? Pemesanan, apa lagi? Penyimpanan itu yang bagaimana? Prosesnya di situ? Pengaruhnya di sistem kamu dia bagaimana? Proses di sistem kamu, proses penyimpanan ini? Proses penyimpanannya nanti data buahnya tersebut masuk ke admin. Enggak, artinya yang dimaksud dengan penyimpanan, sistem kamu bagaimana prosesnya? Apakah di sistem kamu menyimpan data tok, kemudian kalau ada pengambilan atau pembelian dia berkurang, atau bagaimana yang dimaksud penyimpanan di sini?
Kalau untuk penyimpanan nanti data buahnya itu masuk ke admin, kemudian sama ini stoknya bertambah. Penyimpanan ini berarti dia nyimpan berapa ke penjual gitu ya? Naruh berapa gitu? Distributor ke sini ke UD Podang Mas gitu. Jadi ini kamu bicara di gudang. Iya, Bu. Gudangnya apa? Gudangnya apa namanya? PTA misalkan. Apa PT-nya? UD Podang Mas. Udah Mas. UD Podang Mas. Podang Mas. Oke. Di Podang Mas kamu memproses data yang tersimpan berapa stoknya gitu ya? Iya. Ini buahnya, bukan Ini buahnya, hasilnya. buah mentah ya. Berapa kilo gitu maksudnya? Iya. Oke, sekarang pengelolaan yang kamu maksud pengelolaan apa? Sistem kamu bekerja bagaimana? Jadi nanti buah yang sudah dibeli akan masuk ke pengelolaan data. Apa bedanya pengelolaan data yang kamu maksud dengan penyimpanan? Karena ini hanya intinya data karikatok til, ya kan? Yang kamu maksud kan? Ya. Data karika kamu masukkan jebret 50 kilo. Apakah itu masuk pengelolaan? Apakah itu masuk penyimpanan? Apa bagaimana? Oh, kalau untuk buah mentah masuk ke penyimpanan, yang maksud pengelolaan. Ya, ini kan kamu bicara fisik sama sistem kamu jadi satu. Ya karika mau di gudang geletak itu bukan masalah penyimpanan itu. Artinya datamu yang kita bicara komputasionalnya ini antara pengelolaan dengan penyimpanan data karika ini bagaimana perbedaannya? Kalau masalah di gudang itu yang penting ada kata 50 kilo di sistem, maka di gudang harus ada 50, kan begitu. Nah, maksud saya di sistem kamu nih, kamu menyampaikan tadi di sistem kamu ada pengelolaan, ada penyimpanan, ada pemesanan. Oke lah, pemesanan kita nanti sedikit, tapi ini pengelolaan dan penyimpanan ini bagaimana perbedaannya? Kalau untuk pengelolaan itu pengelolaan data distributor, Bu. Kemudian untuk penyimpanan buah mentahnya. Pengelolaan ini data distributor yang dikelola apanya? Data distributor, ada Erna, ada Pak Muslim itu distributornya. Yang dikelola apanya? Bingung ya? Oke, kita mohon maaf teman-teman, waktunya agak lama ini saya kalau dengan saya sedikit ya. Jadi begini Mas Rafif, saya paham kebingungan karena mungkin tidak sampai ini maksudnya. Jadi begini, ini untuk membuka saja. Artinya gini, sistem informasi manajemen ada manajemennya lah. Kalau kamu bilang sistem informasi stok buah itu tidak sama dengan sistem informasi manajemen stok buah. Ya, di mana sistem informasi manajemen itu mencakup beberapa aspek. Ada aspek A, B, C, D, itu manajemen. Minimal proses dari A sampai Z dari buah A tadi itu terdata. Misalkan, oke, kamu pembelian ya, pembelian karika 50 buah jerat, kamu masukkan datanya 50 kilo karika, itu proses pembelian. Yang namanya pengelolaan dari karika mentah menjadi matang itu terjadi menciptakan berapa produk. Misalkan menjadi 100 pieces, 100 piece atau 100 cup karika. Ini pengelolaan. Kemudian bagaimana hasil pengelolaan itu namanya produksi ini ke penyimpanan barang, baru kita bicara distribusi. Penyimpanan dari produksi menghasilkan, saya ulangi ya, dari pembelian bahan baku itu 50 kilo, dikelola, diproduksi menghasilkan barang produksi, di bagian produksi menghasilkan 100 cup, itu terdata, jerat, dikirim datanya ke bagian penjualan 500 cup, maka kamu stokkan ke distributor berapa? Apakah betul-betul terdistribusi 100 cup, nanti hasil dari distributor 1 minggu kemudian itu distributor konsumen barang itu apakah betul-betul harganya dari total 100 cup.
Nah, ini namanya manajemen. Jadi runtut dari mulai pengelolaan sampai kepada pelacakan. Yang dimaksud pelacakan adalah barang yang terproduksi 100 cup ini terdistribusi 100 cup atau tidak ke penjual. Nah, dari 100 cup yang katanya dicatat terjual 100 cup, apakah kita lacak? Kita lacak, kita awasi apakah uangnya itu sama dengan harga 100 cup. Itu namanya manajemen, sistem informasi manajemen. Nggih, Mas? Nah, kalau mohon maaf, kalau KP-nya jenengan belum berbicara manajemen, baru sebuah sistem informasi saja. Karena jenengan hanya mencatat, ya kan? Hanya mencatat berapa karika yang terbeli, kemudian sampai kepada produksi nggak? Ini cuma bagian itu bagian dari distributor karika yang buah mentahnya itu. Kamu sebagai yang punya PT Podang, kamu membeli gitu kan? Ya. Dicatat. Iya. Terus diapain lagi pencatatan itu? Nah, di pencatatannya itu sesuai apa enggak datangnya buah karika ke PT tersebut. Nah, itu berarti hanya berhenti di gudang, bahasanya begitu ya? Ya, berhenti di Oke, gudang. kalau saya beli sesuai apa enggak? Terus olah datanya ada di mana? Komputasinya. Istilah ada 1 tambah 1 sama dengan 2 ada enggak? Itu kan karikanya bicara 1. Apakah 1 tambah 1 sama dengan 2? Nah, 2-nya ini ada enggak di komputer kamu? Di sistem kamu? Ada proses olah data enggak? Hari ini nanti distributornya kan ada beberapa gitu, Bu. Lalu nanti bisa distributor pertama 50, terus distributor kedua 50 juga. Terus nanti di dalam gudang atau di gudang UD Podang Masnya itu 100. Sesuai apa enggak 100 gitu. Hanya begitu? Iya, gitu aja. Terus ngapain? Kamu bikinnya pakai apa nih sistem informasinya? Pakai program apa? Bahasanya gitu deh, pakai bahasa pemrograman apa? Pakai itu apa namanya? VS Code. Kalau saya pakai Excel lebih cepat yang mana? Jawab aja, jangan kelamaan, kasihan teman-teman. Lebih cepat yang mana kalau saya pakai Excel? Pakai Excel sih, Bu. Cocok ya. Oke, berarti kita sepakat ya. Nah, kalau saran saya, oke, saya udah paham nih sampai itu artinya bahwa mohon maaf saya tidak sepakat ketika judul kamu sistem informasi manajemen. Ya, karena tidak ada proses manajemen sama sekali di situ. Nah, kalau boleh saya sarankan, kalau memang kamu mau ini diangkat ke tugas akhir, maka tambahkan apa yang tadi kita bicarakan, apa yang tadi saya sampaikan. Menurut saya itu oke, mungkin nanti ditambahkan Pak Muslim standar TA-nya MI sampai mana, tapi minimal ya, kalau judulnya sistem informasi manajemen seperti apa yang kita sampaikan tadi. Jadi ada proses pengelolaan, kemudian ada pengendalian proses ya, terus kemudian ada produksinya berapa, dari barang mentah menjadi produksi berapa, tercatat berapa karena itu menghasilkan data baru, kemudian ada lagi siapa yang pesan, apakah ketika dia A, B, C, D, E pesan itu adalah tercukupi sama stok barang yang kita punya, itu harus tercatat dan tersampaikan. Oh, ternyata stok kita berkurang, tidak sesuai, kurang banyak. Itu ada indikator begitu. Kemudian bagaimana penyimpanannya, pelacakan barangnya ke setiap distributor, sama ke pengawasan apakah ada terjadi retur, artinya ada barang rusak, kemudian apakah barang yang keluar sesuai dengan keuangan yang masuk. Itu namanya sistem informasi manajemen. Itu kan Mas ya? Iya. Baik, oke, mungkin itu saja Pak Muslim dari saya. Ya, nanti Mas Rafif, apa yang sudah disampaikan Bu Irna, saya itu nanti dicatat ya, supaya nanti hasil tugas akhir, hasil kerja praktekmu itu bisa dilanjutkan ke tahap tugas akhir. Ya Mas ya, karena kalau tugas akhir kok speknya masih kayak gini, ya itu hanya pencatatan tadi. Apa yang disampaikan Bu Irna itu tadi benar. Mending pakai Excel aja, udah jelas, langsung gampang. Nggak butuh programmer, Mas. Iya. Karena levelnya Mas Rafif tadi itu tugasnya anak SMK.
tugas pelajaran anak SMK itu masih. Jadi ya Tugas belum mapel layak ya? lah ke KP. Gitu ya Mas ya. Ya, Bu. Oke, sudah Mbak. Mohon maaf teman-teman, Bapak Ibu, saya izin pamit nggih karena ada kepentingan lain. Sukses buat teman-teman semua. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Erna. Terima kasih.
Apakah sudah bisa didengar? Kameranya sudah on? Sudah, Mbak. Oh, sudah. Baik, mohon maaf atas kendala yang barusan. Saya ulangi rumusan masalah sistem. Berdasarkan kondisi tersebut, timbul permasalahan mengenai bagaimana sekolah dapat menyediakan layanan pengaduan yang menjamin kenyamanan, kerahasiaan, dan kemudahan akses bagi siswa. Oleh karena itu, perlu dirumuskan bagaimana merancang sistem pengaduan siswa berbasis website yang dapat meningkatkan efektivitas layanan, membangun kepercayaan siswa, dan membantu sekolah dalam menangani keluhan secara tepat dan terstruktur. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sistem pengaduan yang sudah ada, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi siswa, serta merancang sistem pengaduan berbasis website yang mudah diakses guna meningkatkan komunikasi antara siswa dan sekolah, serta mengoptimalkan pengelolaan data pengaduan secara efisien. Manfaat penelitian. Itu manfaat untuk umum, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengaduan melalui sistem berbasis website yang terpusat dan mudah diakses. Kedua, manfaat untuk siswa, menyediakan sarana pengaduan yang nyaman dan aman, mendorong partisipasi aktif, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ketiga, manfaat untuk sekolah, mempererat respon terhadap keluhan, mendukung pengambilan kebutuhan berbasis data, dan meningkatkan citra sekolah. Manfaat untuk orang tua, mempermudah akses informasi terkait kondisi anak, memperkuat komunikasi dengan sekolah, dan meningkatkan kepercayaan terhadap manajemen sekolah. Batasan kerja praktek. Perancangan sistem hanya mencakup fitur dasar, yaitu pengajuan dan pelacakan pengaduan, serta penyampaian informasi layanan di SMA Negeri 1 Mojo Tengah. Pengguna aktif sistem terbatas pada siswa dan admin, atau guru bimbingan konseling, sementara kepala sekolah dan orang tua hanya berperan sebagai pemantau. Fokus kerja praktik adalah pada pelayanan dan penanganan pengaduan siswa, bukan aspek lain seperti akademik atau keuangan. Kemudian, analisis sistem yang sedang berjalan. Sistem yang berjalan saat ini di SMA Negeri 1 Mojo Tengah menggunakan metode manual dengan melakukan konsultasi secara langsung ke ruang bimbingan konseling maupun melakukan pencatatan di buku apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Kemudian tampilan use case, ada admin yang dapat melakukan login, mengelola data akun, mengelola pengaduan siswa, mengkategorisasikan pengaduan siswa, menanggapi pengaduan siswa, menandai status pengaduan, mengelola skorsing siswa, mengelola laporan, dan logout. Siswa dapat melakukan login, mengajukan pengaduan, melihat status pengaduan, Mbak Naswa, melihat jumlah anunya nggak skorsing, jalan, Mbak. dan logout. Slide-nya nggak jalan, Mbak. Jika misalnya dari pelanggan itu tidak mengetahui status progres waktu itu sampai untuk hari waktu sudah antri atau masih produksi atau sudah selesai itu kadang pelanggan tidak mengetahui dan dari karyawannya sendiri sering tidak memberitahu ke pelanggan jika proses waktu itu sudah selesai dan tidak memberitahu kepada pelanggannya itu. Mohon maaf, gimana Pak?
Mohon maaf, saya ulangi use case untuk admin, yaitu admin dapat melakukan login, mengelola data akun, mengelola pengaduan siswa, mengkategorisasikan pengaduan siswa, menanggapi pengaduan siswa, menandai status pengaduan, mengelola scoring siswa, mengelola laporan, dan logout. Siswa dapat melakukan login, mengajukan pengaduan, melihat status pengaduan, melihat jumlah scoring, dan logout. Orang tua. Untuk orang tua dapat melakukan login, melihat pengaduan anak, melihat scoring anak, menerima notifikasi, dan logout. Kemudian kepala sekolah dapat melakukan login, melihat laporan pengaduan, melihat data scoring siswa, dan logout. Kemudian ada diagram untuk admin dalam menanggapi pengaduan siswa. Admin akan memilih menu pengaduan, kemudian sistem menampilkan detail pengaduan, kemudian admin mengklik beri tanggapan, dan sistem akan menampilkan form tanggapan, kemudian admin dapat mengisi tanggapan dan menyimpan. Sistem akan menyimpan tanggapan dalam database. Kemudian ada activity diagram admin mengelola scoring siswa. Yang pertama, admin bisa masuk ke menu scoring siswa dan sistem menampilkan siswa. Kemudian, admin memilih siswa, sistem akan menampilkan riwayat scoring. Admin dapat menambah, mengedit, atau menghapus scoring. Sistem akan menyimpan perubahan, kemudian sistem akan menampilkan scoring ketika mencapai batas maksimal dan mengirimkan notifikasi kepada admin, siswa, dan orang tua. Kemudian ada activity diagram siswa ketika mengajukan pengaduan. Pertama, siswa dapat memilih menu pengaduan dan sistem menampilkan halaman pengaduan. Siswa memilih tambah pengaduan, kemudian sistem menampilkan form pengaduan. Siswa dapat mengisi form pengaduan, kemudian dapat melampirkan bukti dan mengirim. Sistem akan menampilkan notifikasi pengaduan ketika pengaduan berhasil dikirim. Kemudian ada activity diagram orang tua melihat pengaduan anak. Orang tua akan memilih menu pengaduan, kemudian sistem menampilkan halaman daftar pengaduan. Orang tua bisa memilih pengaduan, kemudian sistem menampilkan detail pengaduan. Untuk aktiviti diagram kepala sekolah, yaitu kepala sekolah dapat memilih menu laporan pengaduan, sistem menampilkan daftar pengaduan, kepala sekolah akan memilih laporan pengaduan dan ditampilkan oleh sistem detail pengaduan. Di sini ada sequence diagram. Admin menanggapi pengaduan. Admin akan memilih menu. Ya. Di sini ada sequence diagram. Kemudian ini merupakan tampilan kelas diagram. Ada entity relation diagram, relasi tabel, dan perancangan user interface. Yang pertama, sistem manajemen pelayanan dan pengaduan siswa. Di sini ada login. Kemudian yang kedua ada dashboard untuk admin. Ketiga, detail pengaduan. Di sini admin dapat melihat berbagai detail pengaduan dan bisa mengirimkan tanggapan. Kemudian ada tampilan manajemen siswa. Admin dapat memanajemen siswa, mengedit, hapus. Kemudian ada tampilan tambah siswa. Tampilan ini digunakan untuk menambah data siswa ke dalam sistem. Ada manajemen orang tua. Di sini untuk mengelola data orang tua. Kemudian ada riwayat pengaduan. Riwayat pengaduan ini digunakan untuk melihat riwayat pengaduan yang telah dilakukan.
Kemudian ada laporan manajemen scoring siswa. Di sini ada dashboard tampilan untuk siswa. Dashboard tampilan siswa dibuat untuk menampilkan pengaduan yang diproses dan pengaduan yang telah selesai. Kemudian ada scoring untuk melihat daftar scoring yang diperoleh siswa, riwayat pengaduan, notifikasi. Kemudian ada tampilan dashboard untuk orang tua. Di sini orang tua dapat mengetahui pengaduan yang dilakukan oleh siswa dan bisa memberi tanggapan kepada pihak sekolah. Kemudian ada tampilan dashboard untuk kepala sekolah. Kepala sekolah dapat memonitor berbagai macam pengaduan yang dilakukan oleh siswa kepada pihak bimbingan konseling, termasuk jumlah pengaduan masuk, pengaduan diproses, pengaduan selesai, dan total scoring siswa. Kemudian ada tampilan logout digunakan untuk mengakhiri akses ke sistem ini. Kesimpulan, berdasarkan kerja praktik yang dilakukan di SMA Negeri 1 Mojo Tengah, disimpulkan bahwa sistem pelayanan dan pengaduan siswa yang sebelumnya bersifat manual kurang efektif dan menghambat keterbukaan siswa. Sebagai solusinya, dirancang sistem berbasis website yang aman, mudah diakses, dan terstruktur untuk mendukung komunikasi antara siswa, guru, orang tua, dan kepala sekolah. Sistem ini mencakup fitur pengaduan, pemantauan, manajemen data, sistem skor pelanggaran, serta notifikasi otomatis sehingga dapat meningkatkan efisiensi, transparan, dan dokumentasi. Informasi yang real-time dan terorganisir memungkinkan pihak sekolah melakukan pengambilan keputusan berbasis data secara lebih tepat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf untuk segala kendala yang terjadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Klik simpan data. Sistem akan menampilkan apabila maka sistem akan mengambil komunikasi. Kemudian ini kelas diagram. Selanjutnya ada kelas diagram. Kemudian ini ada relasi tabelnya. Pak Ihsan belum hadir kayaknya. Pak Hid dulu aja. Promo barang, admin, pesanan, dan pembayaran. NBD nilai pajak atau ada halaman home untuk customer, kemudian ada halaman alat outdoor. Oke, baik, terima kasih. Halaman sewa sekarang. Mbak Naswa ya. Mana Mbak Naswan ya? Iya, Pak. Dengar ya suara saya? Iya, bisa. Oke, ini judulnya sistem pengaduan ya. Iya. Feedback ya. Ini satu ruang dengan Mbak Dia Putri. Lagi pinjam laptop buat presentasi, Pak. Ada 2 perangkat di situ. Buat feedback tadi. Gimana, Pak? Ada 2 perangkat tadi di situ. Iya. Ya, udah oke. Judulnya apa, Mbak Naswa? Sistem manajemen pelayanan dan pengaduan siswa berbasis website di SMA Negeri 1 Mojo Tengah. Pengaduan dan pelayanan ya. Mana Mbak Naswa nggak kelihatan mukanya? Sudah, Pak. Di akun dia. Nggak ada, belum on cam. Mohon maaf Pak, bisa di stop share screen terus bisa on cam gitu? Ya, yang bisa stop kan Mbak Dia, Mbak Naswa sendiri.
Oh iya. akunnya itu. Sebenarnya. Ya, sudah oke. Sistem pengaduan dan layanan ya. Pelayanan dan pengaduan ya. Ya, Oke, kalau pelayanan itu pelayanan apa, Mbak? pelayanan kayak konseling gitu, Pak. Pelayanan Pelayan- konseling. Iya, Tidak dikhususkan untuk konseling aja gitu untuk judulnya. Kalau pelayanan kan mungkin ada pelayanan yang lainnya juga, misalkan pelayanan akademik berkaitan dengan misalkan nilai begitu. Pelayanan Oh. misalkan membayar SPP itu kan siswa kan butuh pelayanan. Terus pelayanan misalkan surat menyurat atau pelayanan apapun kan banyak jenis pelayanannya. Nah, pelayanan yang dimaksud di sini itu yang seperti apa? Cakupannya apa saja? Di sini saya memfokuskan ke lingkup bimbingan dan konseling. Jadi pelayanannya hanya untuk berkonsultasi mengenai permasalahan sekolah dan maupun di luar sekolah. Konseling ya, intinya konseling ya. Kenapa nggak langsung dispesifikkan aja gitu sistem informasi konseling misalkan seperti itu? Kok ada kata pelayanan? Kalau asumsi orang pelayanan kan berarti kan banyak sekali. Dan nantinya tahunya di sistem juga banyak sekali untuk cakupannya. Bisa untuk melayani pembayaran, melayani misalkan akademik, termasuk ekstra kegiatan sekolah dan lain sebagainya kan itu termasuk pelayanan. Berarti difokuskan ke bimbingan konseling ya? Iya, Pak. Kalau bimbingan konseling itu prosesnya bagaimana, Pak? Kalau yang terjadi, yang gambaran yang sedang berjalan itu biasanya itu secara konvensional itu seperti apa? Yang sedang berjalan saat ini untuk konsultasi kan bisa datang ke ruang bimbingan konseling secara langsung. Tetapi karena ruangannya itu terbatas, maka siswa merasa tidak nyaman ketika berada di ruangan tersebut. Jadi dengan adanya website ini diharapkan siswa bisa leluasa dalam menyampaikan apa yang menjadi beban gitu, Pak. Oke, artinya siswa itu ada kewajiban nggak untuk menyampaikan atau bimbingan konseling ke sekolahan gitu? Atau ketika ada masalah saja begitu? Itu termasuk sih. Ada kewajiban untuk bimbingan gitu setiap periode misalkan semester 2 kali atau berapa kali gitu atau hanya ketika siswa butuh saja? Iya, Pak, untuk yang dibutuhkan saja. Karena kalau di sekolah itu kan belum ada yang setiap waktu gitu. Oke, berarti setiap dibutuhkan saja. Kalau siswa merasa butuh untuk bimbingan, untuk konseling, berarti mereka itu menuju ke ruang konseling gitu, untuk bimbingan. Nah, ketika proses bimbingan, yang terjadi apa? Proses apa aja, Mbak? Siswa akan menceritakan permasalahannya, kemudian guru bimbingan konseling akan memberi solusi kepada siswa, memberi masukan. Siswa menceritakan permasalahan, kemudian memberikan solusi gitu ya. Itu termasuk masuk cakupan pengaduan gitu?
Iya, itu tergantung kategorisasinya, Pak. Kan ada yang berkonsultasi, ada juga yang misal mereka punya masalah sama siswa lain, terus bisa diadukan ke bimbingan konseling gitu. Kalau misalkan ada masalah, kemudian ke konseling itu termasuk pengaduan juga. Iya, Masalah pribadi, misalkan masalah keuangan, masalah pembayaran belum bayar SPP begitu, iya, kemudian Pak. mau konsultasi ke konseling itu termasuk dalam hal pengaduan juga ya. Iya. Istilahnya ya, oke. Setelah konseling bimbingan ke guru BK ya, guru BK nanti memberikan feedback, memberikan masukan. Iya. Oke. Terus sistem yang mau dibangun ini proses kerjanya bagaimana? Sistem kerjanya, sistem dari alur sistemnya itu seperti apa? Baik. Alur sistemnya nanti akan dibuat untuk admin admin untuk bisa memberikan tanggapan. Adminnya siapa? Adminnya guru bimbingan konseling. Tidak langsung sebut saja guru BK begitu, harus admin. Admin kan bisa jadi ya staf pendik gitu kan, staf TO juga bisa dikatakan admin. Tapi kalau guru BK yang berperan di situ ya tidak bisa disebut dengan admin, gitu kan? Karena peran dari guru BK ya itu secara khusus profesi dari guru BK kan gitu. Oh, iya. Ya, mungkin langsung yang memberikan tanggapan langsung dari guru BK. Guru BK memberikan itu ya, masukan, rekomendasi. Memberikan masukan. Kemudian siswa dapat menyampaikan konsultasi atau pengaduan melalui sistem. Terus gimana apalagi prosesnya? Kemudian nanti ada tampilan untuk orang tua dan kepala sekolah, tetapi hanya memonitoring. Oke. Kalau pas pengaduan atau bimbingan konseling itu mesti yang memberikan jawabannya itu adalah guru BK, Mbak. Ada guru-guru lain gitu memberikan jawaban itu enggak? Sepertinya belum ya Pak, soalnya berfokusnya hanya di lingkup bimbingan konseling dan yang terikatnya itu hanya guru-guru bimbingan konseling. Oke, berarti mungkin saran saya yang pertama terkait dengan judul, ya. Judul karena ini cakupannya adalah bimbingan konseling, maka untuk judul mungkin lebih tepat ke bimbingan konseling saja gitu kan. Kalau pengaduan itu kan lebih secara umum gitu ya. Kita mau mengadukan misalkan ini tempatnya kotor gitu ya. Sampahnya ada di mana-mana, yang bisa mengatasi itu kan bagian kebersihan. Nah, itu nanti semua kan bisa masuk semua di situ. Jadi sedangkan yang tadi dijelaskan itu lebih ke fasilitasi untuk bimbingan konseling ya terkait dengan permasalahan siswa sendiri gitu kan, bukan permasalahan terkait dengan sekolah. Misalkan kayak kebersihan itu masalahnya sekolah. Kita ada setelah pengaduan mau mengadukan ini WC-nya kotor gitu. Nah, yang bisa menindaklanjuti kan berarti bagian kebersihan. Itu bukan masalahnya siswa kan? Ya. Tapi yang lebih ditekankan di sini karena yang berperan itu adalah guru konseling, ya berarti lebih fokuskan kepada bimbingan konseling. Ya, jadi sistem formasi bimbingan konseling. Oke, gitu ya. Jadi ada sistem siswa mengajukan bimbingan, kemudian nanti ada feedback-nya. Ya, oke, itu sistemnya dirancang seperti itu ya. Iya, Pak. Oke, terus tadi saya lihat juga ada scoring. Scoring itu untuk apa? Hubungannya apa? Oh iya,
Fitur skorsing itu bisa digunakan ketika siswa mendapat skorsing. Kalau yang sedang berjalan itu kan masih dicatat menggunakan buku catatan. Nah, di sistem ini guru BK nanti bisa menginput mengenai skor siswa, alasan dan riwayatnya. Oke, kalau begitu kan juga tidak ada apa namanya kurang relevan dengan pengaduan gitu ya. Itu kan pengaduan kan hanya fokus kalau tadi di judulnya pelayanan pengaduan. Pengaduan kan hanya fokus untuk memberikan ini mengadu saja, mengadu ke guru BK. Kemudian guru BK memberikan feedbacknya, memberikan masukan. Itu kan sudah cukup. Nah, kenapa harus ada skorsing? Nah, skorsing kan berarti cakupannya kan di luar dari pengaduan. Ya, itu memang bagian dari bimbingan konseling misalkan. Bagian dari bimbingan konseling, tapi bukan bagian dari pengaduan kan. Ya, karena pengaduan sudah cukup hanya siswa itu bimbingan, memberikan misalnya curhat gitu ya, mengadukan permasalahan yang dihadapi siswa, kemudian guru BK memberikan feedback, memberikan masukan, itu sudah cukup. Kalau tadi cakupan judulnya itu pengaduan gitu. Ya, nah cuman cakupannya lagi di sistem itu nanti akan direncanakan ada skorsing. Nah, skorsing itu kan sudah di luar dari pengaduan. Tapi itu bagian dari bimbingan konseling, Mbak. Kalau Iya, skorsing. Pak. Berarti kalau bimbingan konseling cakupannya apa aja? Bimbingan konseling itu pengaduan, pelayanan pengaduan, kemudian ada skorsing, kemudian nanti membuat laporan untuk disampaikan ke kepala sekolah. Yang buat laporan siapa? Guru BK. Guru BK. Iya. Itu hanya berarti Pak layanannya itu hanya bimbingan sama skorsing itu. Iya, iya Pak. Hanya ada dua, layanan bimbingan konseling itu hanya ada dua. Iya. Oke. Terkait dengan skorsing ini, skorsing itu apa ada? Ini kan skor ya, skor yang terkumpulkan oleh siswa itu. Iya. Ya. Misalkan siswa dalam berapa semester itu mengumpulkan skor berapa, nanti akan ada misalkan reward atau punishment-nya begitu ya. Itu ada ketentuannya enggak? Misalkan siswa melanggar ini nanti skor berapa? Ada Pak. Nanti poinnya, kalau poinnya saya kan ya. Poinnya belum tahu. Maksudnya kayak nilai-nilainya berapa gitu kan nggak tentu, itu dari sekolah. Nah, nanti kalau misal poinnya sudah mencapai batas maksimal, nanti akan dikirim notifikasi untuk konsekuensinya. Oke, ya harus dipastikan itu Mbak, karena itu mau dibuat sistem. Jadi biar yang menentukan poin kan bimbingan konseling, guru konseling ya, guru BK ya. Nah, kalau siswa melanggar aturan gitu, dia harus diberikan poin berapa. Nah, mesti kan ada aturannya. Kalau tidak tersimpan di sistem, berarti guru BK harus buka lagi catatannya yang di luar sistem. Oh, ini kalau melanggar, misalkan bolos ya, bolos sehari itu dia dapat poin berapa. Nah, itu kan dia buka catatannya, buka buku itu terus diinputkan. Nah, itu kan kurang efisien gitu ya. Jadi ya sekaligus dikelola saja di sistem itu. Iya. Jadi ada suatu tabel aturan, tabel tabel poin gitu ya. Kalau melanggar bolos misalkan dapat poin berapa, kalau misalkan berkelahi dapat poin berapa, terus dan lain sebagainya, itu nanti semua tersimpan di sistem. Kemudian ketika diinputkan pelanggaran siswanya itu, skorsingnya itu langsung otomatis dia akan muncul dan akan terakumulasi ya. Terus kalau sudah mencapai batas maksimalnya, misalnya itu tadi dikirim notif. Nah, rencana notif pakai apa? Rencananya pakai WA.
atau Telegram. Soalnya kalau di sistem itu kan notif hanya muncul ketika membuka sistem. Ya, lebih bagus itu WA atau Telegram. Cuman belum ada di di rancangannya belum nampak ya, Mbak. Iya, Pak. Notifikasi WA atau Telegram. Oke. Ya, sudah mungkin itu catatan. Kemudian yang kedua terkait dengan data-data sourcing, ya harus sudah ada istilah pertamanya, poinnya berapa, dapat poin itu mengurangi. Enggak, maksudnya kalau itu hanya untuk yang pelanggaran saja atau untuk yang prestasi juga Untuk ada pelanggaran catatannya? saja. Untuk pelanggaran saja. Ya, oke, semua tercatat di situ semua pelanggarannya apa, kemudian dapat poin. Berapa tanggal pelanggaran ini ya, baik, terima kasih. Mbak Moderator. Sebelumnya kali ini saya akan mempresentasikan proyek KP saya, yaitu sistem informasi sistem berbasis website dengan fitur kolaborasi desainer eksternal Strategic Store. Yang pertama di sini ada latar belakang dari Strategic Store adalah usaha kecil yang bergerak di bidang fashion, khususnya pembuatan kaos custom. Enggak kedengeran, Mas. Bentar, Pak. Halo, sudah kedengeran belum?
Halo, udah terang belum? Halo, Assalamualaikum. Udah terang belum ini? Coba join 2 Mas, pakai HP. Sebentar Pak. HP-nya buat mic. Ya, ya. Pak Muslim, saya sudah masuk, Pak. Oke, habis ini Mas. Ini yang uji jenengan wae lah. Halo, Assalamualaikum. Ya, sudah Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. NIM 2022 160030. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek HP dari saya, yaitu Sistem Informasi Pemesanan Kaos Custom berbasis web dengan fitur kolaborasi desainer eksternal di Jegadege Store. Yang pertama, di sini ada latar belakang masalah. Jegadege Store adalah usaha kecil yang bergerak di bidang fashion, khususnya pembuatan kaos custom. Usaha ini melayani pemesanan kaos dengan desain sesuai permintaan pelanggan, seperti untuk acara, komunitas, pribadi, dan harga yang terjangkau dan hasil sablon yang bagus. Jegadege Store berusaha memberikan layanan terbaik bagi setiap pelanggannya. Yang pertama, permasalahan terkait dengan pesanan. Proses pengelolaan pesanan di Jegadege Store masih dilakukan secara manual melalui chat di media sosial. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan, keterlambatan respon, dan kesulitan dalam melacak status pesanan pelanggan. Yang kedua, keterbatasan desain. Variasi desain kaos yang tersedia di Jegadege Store masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh jumlah desainer yang masih sedikit, sehingga pilihan desain untuk pelanggan belum terlalu beragam. Tujuan dari proyek ini yang pertama yaitu membuat sistem informasi yang dapat mempermudah pengelolaan pesanan di Jegadege Store agar lebih teratur, cepat, dan minim kesalahan. Yang kedua, mengembangkan fitur dalam sistem untuk menambahkan variasi desain dengan membuka peluang kolaborasi dengan desainer eksternal. Yang selanjutnya yaitu manfaat proyek. Yang pertama di sini untuk mengurangi kesalahan dalam mencatat dan menangani pesanan, meningkatkan area penjualan, menyediakan lebih banyak pilihan desain untuk pelanggan, membuka peluang kerjasama dengan desainer luar untuk menambah variasi desain. Yang kelima, pemesanan barang jadi lebih mudah dan praktis. Keenam, meningkatkan daya saing dengan perkembangan e-commerce yang semakin maju. Batasan KP. Yang pertama, sistem ini hanya mencakup proses berbasis website. Fitur lain seperti pemesanan melalui aplikasi mobile tidak termasuk dalam lingkup kerja praktik ini. Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP, MySQL, dan Framework Bootstrap. Yang selanjutnya, sistem yang sedang berjalan.
Sistem yang sedang berjalan di Jakarta Store yaitu sistem pemesanan kaos custom yang berjalan saat ini masih menggunakan aplikasi pemesanan seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Melalui platform tersebut, pelanggan menyampaikan spesifikasi pesanan seperti desain, ukuran, jumlah, dan desain kaos yang diinginkan. Setelah menerima pesanan, pihak Jakarta Store mencatat hasil pesanan secara manual dan memberikan informasi terkait harga, estimasi waktu pengerjaan, serta metode pembayaran kepada pelanggan. Relasi antar tabel. Yang pertama di sini ada customer. Customer terdiri dari customer ID, username, password, nama, email, phone, dan alamat. Yang kedua ada admin. Admin terdiri dari username, admin ID, password, email, nomor HP. Yang ketiga ada desainer. Desainer terdiri dari desainer ID, username, password, desainer name, email, nomor HP, dan portofolio. Kemudian ada tabel produk. Produk di sini terdiri dari produk ID, produk name, deskripsi, image URL, dan harga. Ada desain terdiri dari desainer ID, produk ID, design name, markup name, dan design image. Yang selanjutnya ada pembayaran terdiri dari payment ID, order ID, admin ID, tanggal bayar, jumlah bayar, metode pembayaran. Yang selanjutnya ada ulasan terdiri dari review ID, customer ID, admin ID, designer ID, ranting, dan komentar. Selanjutnya di sini ada untuk tampilan dari UI UX. Yang pertama di sini ada tampilan dari registrasi untuk desainer. Jadi desainer di sini untuk bergabung dengan JKDG harus mengumpulan data, yaitu yang pertama ada foto, yang kedua username, nama lengkap, nomor HP, email, alamat, nomor rekening, portofolio, dan password. Kemudian ini adalah halaman untuk login desainer yang di sini menggunakan username dan password. Kemudian di sini ada halaman dashboard untuk desainer. Untuk halaman dashboard desainer di sini terdiri dari total penjualan, dari kemudian desainnya, keuntungan, sama di sini juga tersedia untuk statistik penjualan dan data penjualan. Untuk proses penguploadan desain di sini yaitu pertama desainer akan mengklik tambah produk. Suaramu hilang, Mas. Nggak ada suaranya. Ya.
Jadi, selanjutnya untuk penguploadan desain yang pertama yaitu pertama di sini desainer akan menambahkan produk. Yang pertama dari nama produknya apa, harga produk, terus markup produk bersama desain produk. Ada detail, terus disimpan. Kemudian setelah disimpan, produk akan tampil di bagian desain. Kemudian dari admin di sini akan mengelola dari desain itu, apakah desain akan disetujui atau tidak. Jika desain disetujui, maka akan ditampilkan di halaman dari customer, yaitu yang berada di dalam produk. Kemudian untuk pemesanan tersendiri, yaitu pertama yaitu customer akan memilih dari produk yang akan dipesan, yaitu pertama pilih beli. Kemudian di sini akan menampilkan detail produk. Kemudian lakukan pemesanan. Di sini customer akan mengisi data pemesanan, yaitu yang terdiri nama, nomor HP, ukuran, jenis kain, sama alamat. Selanjutnya yaitu masuk ke menu pembayaran. Di sini dipilih yaitu ada harganya, kainnya berapa, pengiriman, total pembayaran, sama metode pembayaran. Kemudian di sini ada halaman detail pembayarannya. Kemudian klik order. Kemudian setelah melakukan klik order, maka admin akan mengolah dari pemesanan tadi, yaitu yang berada di bagian pemesanan. Admin akan mengolah yaitu pesanannya sudah sampai mana, yaitu sudah masuk dalam proses dikirim atau selesai. Kemudian jika pesanan sudah selesai, admin akan melakukan pengolahan pembayar terhadap desain, yaitu yang pertama, misal di sini ada nama produknya siapa, nama produk, terus nama desainnya siapa, jumlah pemesanan yang jumlahnya berapa, kemudian total dari pesanannya itu berapa. Kemudian pilih dicentang, atau kemudian kalau setelah dicentang maka akan masuk ke dalam menu pembayaran desain. Nah, di dalam menu ini nanti akan ditampilkan yaitu yang pertama nama lengkap dari pengirim, rumus emailnya, nomor telepon, alamat, sama di sini ada pembayaran. Mungkin benar. Kemudian yang ini ada kesimpulan dari proyek tadi, yaitu proyek sistem informasi pemesanan kaos custom berbasis website dengan fitur kolaborasi desainer eksternal DJK Store diharapkan mampu memberikan solusi inovatif untuk mendukung operasional bisnis sekaligus meningkatkan pengalaman pelanggan. Sistem ini mempermudah proses pemesanan kaos custom baik menggunakan desain perusahaan maupun karya desainer eksternal
dengan menjaga kualitas melalui mekanisme persetujuan admin. Fitur manajemen stok dan pesanan membantu mengelola yang lebih efisien, sementara kolaborasi dengan desainer eksternal membuka peluang inovasi dan pendapatan baru. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing jika store dan fleksibilitas untuk mengembangkan di masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Himi, ya, Himpunan Mahasiswa Manajemen Informatika ya. Mas Fauzi, bisa mendengar suara saya, Mas? Bisa, Pak? Bisa mendengar? Jelas suara saya? Jelas, Pak. Oke, pertanyaan saya, seberapa penting JKDG itu mau bikin sistem ini? Terus kalau saya tadi melihat pemaparan kamu UI UX, ya, kayaknya lebih simpel kalau tidak ada sistem, Mas. Sistem itu kan mempermudah ya, Mas. Coba menurut jenengan titik simpelnya sistem itu kan mempermudah ya. Titiknya di mana? Coba saya pengen dengar penjelasan itu. Dua pertanyaan itu dulu, nanti ada pertanyaan lagi. Mungkin dengan adanya sistem ini, itu kan dari pihak JKDG kan terkait dengan pemesanan ya. Itu pemesanan kan terkait dengan pemesanan itu masih melalui aplikasi seperti WhatsApp dan sebagainya. Nah, ketika pemesanan itu dilakukan melalui WhatsApp, kemudian pencatatannya kan dilanjutkan melalui Microsoft Excel untuk membuat laporan. Itu kan memerlukan beberapa waktu ya, dan bisa terjadinya kesalahan itu kan lebih banyak. Nah, kemudian dengan adanya sistem ini itu pemesanan yang dilakukan jadi lebih mudah dan juga meminimalisir kesalahan dari proses pemesanan. Misal dilakukan pemesanan yaitu oleh customer A memesan barang, kemudian data dari pemesanan itu kan secara otomatis bisa langsung masuk ke dalam website admin yang sudah sesuai dengan customer. Ribet banget ya, Mas. Kok ribet ya, Mas? Bisa nggak dipersingkat lagi? Dan statement jenengan itu tadi jenengan wawancara apa ngarang sendiri? Itu wawancara, Pak. Kemarin pas wawancara, tapi ini agak belibet, Pak. Sudah dimasukkan ke dalam naskah KP kamu? Sudah, Pak, sudah saya masukkan. Di mana? Untuk yang apa, Pak? Yang observasi, hasil observasi awal kamu. Halaman berapa? Siapa yang lihat? Kok saya nggak menemukan apa yang kamu katakan barusan? Di KP, di naskah kamu nggak ada. Jangan-jangan kamu ngarang. Bentar, Pak, saya cek dulu. Kalau naskah kayak gini nggak boleh ngarang, Mas. Ini karya ilmiah. Harus ada dasarnya. Jenengan ngarang ya, Mas? Ya, sebenarnya ini kan seperti sistem yang saya usulkan. Nah, dari pihak JKDG itu sebenarnya menginginkan sistem itu hanya untuk mengelola pesanannya saja. Misal ada pemesanan melalui WhatsApp, kemudian kan dari sistem itu hanya dari pihak JKDG itu hanya meminta untuk membuatkan sistem untuk mengelola pemesanannya saja, Pak. Nah, itu jenengan tulis nggak di laporan? Bentar, saya cek dulu sebentar, Pak. Loh, jenengan yang bikin siapa laporannya? Kok cek barang? Saya bikin, Pak.
Tidak ada ya, Mas? Tidak ada tutupnya. Ya, oke, revisi di situ ya, Mas. Ya, Pak. Oke, terus pertanyaan yang kedua. Saya tidak melihat tadi itu kan di UI UX dengan ketika desain itu dengan hanya menjelaskan ketika desain itu diterima dan mau dibeli, ya enggak? Ya, betul. Ya. Jika desain itu tidak diterima atau tidak dibeli, itu larinya ke halaman mana? Rahasia dong. Misal desain itu tidak disetujui gitu ya, Pak. Ya. Jika desain Saya itu tidak tidak melihat itu. disetujui, maka otomatis nanti Keluar. itu Gimana? langsung kehapus gitu, Pak, dari sistem itu, Pak. Misal Di ditolak usernya misalkan. di user ada pemberitahuan nggak kalau misal tidak diterima? Sebentar, Pak. Saya cek dulu di UI-nya, Pak. Ya, dengan kan hanya menjelaskan adminnya aja. Yang di user gimana? Ya kan? Ya, Pak. Nggak ada toh? Nggak ada, Pak. Maka itu statement saya tadi benar. Dengan susah-susah bikin sistem ini nggak berguna buat JKDG. KP itu membantu dari pihak KP, tempat KP. Tapi kalau ini merepotkan pihak KP, nah, lebih enakan pakai WhatsApp. Terus ngapain dengan bikin sistem ini? Terus yang berikutnya, pertanyaan terakhir nih ya, karena tadi tidak ada dasarnya, dengan ngarang. Yang kedua ini nggak jelas, usernya nggak kelihatan. Terus yang ketiga, saya termasuk yang sering order desain. Saya tidak melihat adanya repeat order, menu repeat order di sini. Kamu paham nggak repeat order? Menu pemesanan atau gimana ya, Pak? Untuk repeat order, bentar. Ada kayaknya, Pak. Judul KP kamu apa coba, Mas? Sistem informasi pemesanan kaos custom berbasis pemesanan itu bagian dari penjualan bukan? Bagian, Pak. Oke, kalau itu adalah bagian dari penjualan, berarti ini kan masuk dalam model bisnis e-commerce, ya kan? Kalau e-commerce itu jenengan baca dulu bagaimana cara bikin sistem informasi penjualan. Ada 4 hal yang harus diketahui dalam e-commerce, yaitu adanya informasi, produk, pembayaran, dan adanya barang. Saya tidak melihat 4 hal itu di dalam naskah jenengan maupun di dalam sistemnya jenengan. Bahkan tidak ada namanya repeat order. Itu kayak ada, Pak, untuk produk, pembayaran sama itu sudah ada saya cantumkan di ada. Iya, produk ada, pembayaran ada, informasi ada, yang terakhir nggak ada. Untuk repeat ordernya nggak ada. Tujuannya sistem penjualan itu kan mencari pelanggan, bukan mencari penjual. Bedanya pelanggan itu dia akan repeat. Kalau penjualan itu ngapain pakai sistem? Kan gitu. Sistem itu memudahkan. Ya enggak? Ya, Pak. Berarti kesalahan jenengan ada 4 ya, Mas. Sebenarnya jenengan belum siap untuk seminar KP. Mungkin itu saja dari saya, cukup karena nggak ada bahan, dasarnya nggak kuat, itu seperti itu. Terima kasih, Mbak. Saya kembalikan. Thank you, Pak. You are welcome. Sure. Bayar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini masih ada nggak ya Pak? Ah, Ada. yes. 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 Ya, thank you. Yes. You are welcome.